Kan kaya menangis kau sia-sia. Bu jangan khanam kemalingan ganda. Aku tak bisa berkeluh. Aku tak bisa bersuara. Kita ke Bali mendekati libur akhir tahun, pantai Kuta Bali malah dikepung sampah. Tak hanya di darat saja, sampah juga bocor, mengalir ke sungai dan laut. Seorang wisatawan asing tergulung ombak penuh sampah saat berselancar di pantai Batu Bolong, Badung, Bali. Pemirsa, 20 hektar tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar terbakar. Dampak polusi asap dari kebakaran 15 hektar lahan tempat pembuangan sampah Suwung Denpasar, Bali membuat siswa sekolah dasar harus menggunakan masker setiap pergi sekolah. Bali kini darurat sampah. Lalu apa langkah pemerintah dan warga mengatasi darurat sampah di Bali? Inilah keadaanku saat ini. Dan ingatlah bahwa masih ada harapan. Sampah yang kalian hasilkan sehari-hari yang tidak dikelola baik berakhir menumpuk di tempat pembuangan akhir. Tumpukan sampah ini menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang dapat mendorong pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, nama saya Itut Adi Purnawan dari Kute, salah satu pemilik bank sampah Simalu yang ada di Kute ini. Yang menggerakkan saya untuk membuat bank sampah ini adalah rasa kepedulian terhadap lingkungan yang kita ketahui sampah ini bisa menjadi sumber masalah, lebih-lebih sekarang musim kering seperti ini membahayakan. Kemudian saya melihat juga ada potensi ekonomi yang masih kita bisa ambil dari pengelolaan sampah. Kalau yang terlibat dalam pengelolaan, istilahnya manajerialnya bank sampah ini saya sendiri kemudian dengan keluarga. Artinya kita mulai dari pihak keluarga. Nah, kemudian untuk anggota, kami saat ini memiliki sekitar 30 anggota di mana sebagian besar berada di sekitar lingkungan rumah tangga di sekitar bank sampah ini. Ada beberapa juga dari luar yang secara sukarela mengirimkan sampahnya ke sini secara Iya, benar. Jadi dari setoran sampah itu warga mendapatkan tabungan berupa uang. Nah, kami memiliki buku tabungannya. Sehingga nanti setiap penyetoran akan dicatat layaknya pencatatan konvensional perbankan. Jadi mereka nanti juga memiliki saldo yang dapat mereka tarik sewaktu-waktu. Biasanya di sini penarikan itu dilakukan setiap 6 bulan. Karena kebutuhan hari raya dan sebagainya oleh kaum ibu-ibu khususnya. Untuk saat ini yang kami kelola untuk menabung sampah ini hanya fokus pada sampah anorganik, ya, di mana sampah anorganiknya ada berbagai jenis, ada botol PET, ada botol kaca, kemudian ada emberan, ada plastik-plastik, ada kertas, kardus dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Ivena Apulina Bruginting. Di sini saya salah satu tim manajemen dari Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal. Jadi Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal itu adalah usaha milik Desa Adat Padang Tegal yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan sampah terpilah dan juga pengolahan sampah organik.
Tapi dengan adanya rumah kompos ini, di mana kita mengelola sampah dan kita memilah sampah, kita sudah menyelesaikan sampah organik di desa. Jadi kita tidak membebankan sampah organik kita ke TPA. Sedangkan untuk sampah anorganiknya kita masih melakukan pemilahan, dan sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang itu kita pilah dan kita salurkan ke pengepul sehingga masih dapat didaur ulang dan tidak membebankan TPA untuk penimbunan sampah. Ya, di sini kita punya peraturan, itu peraturan yang dikeluarkan oleh desa, para ram desa, bahwa setiap masyarakat desa adat Padang Tegal itu harus memilah sampah. Kalau mereka tidak memilah sampah, kita tidak akan mengangkut sampah mereka. Jadi itu adalah kewajiban untuk mereka. Jadi setiap hari rumah kompos desa adat Padang Tegal ini melakukan operasional pengangkutan sampah terpilah. Sampah organiknya kita angkut pada pukul 4 sampai pukul 8 pagi, sedangkan sampah anorganiknya kita angkut pada pukul 8 malam sampai 3 pagi. Jadi masyarakat sudah mengerti kapan harus mengeluarkan sampahnya, dan petugas dari rumah kompos desa adat Padang Tegal akan berkeliling untuk mengangkut sampahnya. Sejauh yang saya tahu, kenapa akhirnya sampah ini bisa berpengaruh ke iklim? Kalau misalnya kita masih menggunakan sistem open dumping, di mana sampah organik dan sampah anorganik ini kita satukan dan akhirnya hanya kita tumpuk di TPA, sampah organik ini akan menghasilkan gas metana, dan gas metana ini yang akhirnya mempengaruhi atmosfer. Sedangkan kalau dan hal itu semakin berbahaya karena sampah organik ini tercampur dengan sampah-sampah anorganik, misalnya sampah-sampah plastik yang misalnya mudah terbakar, karena gas metana ini sangat mudah terbakar. Hal itu yang akhirnya mengakibatkan misalnya kebakaran di TPA, dan akhirnya itu kan sangat mempengaruhi juga atmosfer dan sangat mempengaruhi juga udara kita, kualitas udara kita, dan lain-lain. Sehingga ketika kita mengolahnya, mungkin dari skala rumah atau skala desa, kita sudah mengurangi kemungkinan hal itu terjadi. Seperti itu sih. Perkenalkan, saya Sri Junantari, Kepala Divisi Program di Plastik Detox. Plastik Detox adalah sebuah gerakan mengedukasi pelaku usaha untuk kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami berfokus mengedukasi pelaku usaha kecil seperti kafe dan restoran di Bali, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, hingga Bandar Lampung. 2023 ini total ada 32 pelaku usaha yang bergabung sebagai anggota Plastik Detox. Tapi sebelumnya pada tahun 2021 atau 2022 itu sempat mencapai 44 pelaku usaha yang sudah bergabung dengan Plastik Detox, tapi sayangnya karena pandemi mulai pulih gitulah, bisa dibilang kondisinya, mereka lebih memilih untuk menutup usahanya dan kembali bekerja seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan survei pada per 2023 ini, pelaku usaha yang bergabung sebagai anggota Plastik Detox ini telah mencegah 92.916 pieces atau buah plastik sekali pakai. Kalau kita hitung beratnya itu bisa mencapai 3 ton per tahun. Halo, nama saya Putu Evi. Saya seorang seniman tari Bali, praktisi seni tari Bali dan kerawitan Bali. Profesi saya selain khusus mengajar tari, juga menari sendiri, main gamelan juga. Dan sehari-hariannya ibu rumah tangga juga, ya seperti itu. Motivasi saya untuk memilah sampah di rumah itu untuk
memberikan kontribusi ya kepada permasalahan sampah yang kita memang sudah lihat dari sejak kita sadari itu dari sejak tahun 2002 bahwa kita nih sudah melihat plastik, terutama permasalahan plastik ini sudah sampai ke lingkungan alam. Jadi kayak kita tahu, kita kan cinta banget kayak lingkungan jalan di pantai dan sebagainya, kita udah lihat hal-hal itu udah sampai terlalu kentara gitu. Kita belum menyadari tadinya mungkin ya waktu saya usia masih remaja sebagainya, kita juga udah pakai plastik dari zaman itu, tapi tidak menyadari bahwa kalau kita pakai secara berlebihan itu akhirnya juga akan muncul ke permukaannya permasalahan. Nah itu yang memotivasi, kita ingin banget gimana sih caranya berkontribusi supaya, karena kita sendiri yang mengkonsumsi, gimana caranya supaya menekan setidaknya permasalahan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kita, tetapi juga diri sendiri dulu gitu mulai. Jadi intinya, jadi kalau di rumah sistemnya seperti ini karena lihat bank sampah ada yang terima Tetra Pak, ada plastik model plastik yang agak tebal gitu kayak botol-botol minuman, kaca juga bisa nerima, kemudian ada katanya soft plastik juga ada, terus kompos kita nggak bawa keluar, kompos dedaunan semua ada di sini, kecuali yang besar-besar ada bekas potongan kami memang membayar untuk dibawa itu bersama dengan sisa yang tercampur yang sama sekali nggak bisa didaur ulang yang harus ke TPA ya. Jadi bikin itu dulu tuh di rumah. Yang pasti kompos sangat sekali membantu kalau bikin kompos di rumah. Begitu kita tahu di mana tempat nampung yang organik dan mesti diapakan. Jadi yang lain-lain ini kalau memang ada bank sampah di tempatnya kita pakai bank sampah. Lalu itu macam-macam ya tergantung karena dulu karena ada bank sampah yang kita tiap minggu bisa drop. Tapi kalau enggak saya biasanya panggil orang dari bank sampah untuk paling membayar mereka untuk menjemput saja. Sisanya saya nggak mikirin bahwa sebenarnya sih kalau untuk orang yang pengen dapat penghasilan lebih sih biasanya ya seneng aja ya diambil dibawa ke bank sampah kemudian ditabung. Tapi sama saya membantu orang yang di bank sampah untuk ya jadi ngambil gitu. Kalau sistem kami seperti itu ya. Jadi mungkin karena begini banyak yang kalau kita di luaran dengarnya, udah dipilah juga sampainya juga akhirnya dicampur. Itu paling nomor satu itu biasanya. Jadi istilah mereka jadi malas sekali sih milahnya. Katanya sistemnya pilah terus sama aja ditaruhnya dijadiin satu gitu. Nah saya juga nggak tahu ini sistemnya maksudnya dijadiin satu itu seperti apa. Kalau pernah ke tempat kayak Padang Tegal seperti itu mereka memang ada edukasinya ke masyarakat. Ada contohnya mereka kayak punya sistem lah. Nah kalau ada sistem masyarakat kita bisa kok seberapapun sebenarnya edukasi yang ada di wilayah itu kalau sistemnya bisa berjalan ada disiplinnya saya yakin akan berhasil. Keselarasan hubungan dalam Trihita Karana pada dasarnya harus dilandasi oleh perbuatan atau tingkah laku yang baik. Semua itu turut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup untuk mencapai kebahagiaan. Iring sarang-sarang ngelesar yang jagat Bali.